Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita lanjutkan materi pengisian data pasien atau data klinis pasien atau data kajian form kajian pasien. Jadi sekali lagi untuk diperhatikan bahwa kita harus bisa mengisi form data pasien ini karena menjadi kurikulum atau menjadi SOP bagi yang mengikuti uji kompetensi Shinsei Tuinachusen. Jadi nanti harus diisi semua, tidak boleh ada yang kosong. Konon katanya kalau kosong tidak akan mendapat nilai. Jadi harus diisi semua. Oke, kita kemarin kita pada pertemuan yang lalu membahas menegakkan diagnosa. Bagaimana menegakkan diagnosa itu, yaitu melakukan 4 macam pemeriksaan. Yang pertama adalah mengamati atau pengamatan. Yang nomor 2 adalah mendengar dan mencium, menghidu ya, mendengar dan mencium. Jadi nomor 3 adalah mewawancara, ada diskusi, ada tanya jawab, menggali lebih dalam informasi yang dibutuhkan terapis atau Shinsei, informasi yang dibutuhkan, informasi keadaan ataupun kondisi pasien. Yang kemarin 1, 2, 3 itu sudah kita jelaskan, sudah kita kupas. Sekarang menginjak ke yang nomor 4, perabaan. Jadi melakukan perabaan. Perabaan itu bahasa kerennya palpasi. Jadi diraba, dirasakan, apakah nanti akan terasa sakitnya, derajat sakitnya seperti apa. Nanti akan tahu bahwa kalau ditekan sakit, ditambah tekanannya sakit tapi rasanya enak, nikmat, itu tandanya defisiensi, sehingga model terapinya harus ditonifikasi, dikuatkan. Kalau ditekan sakit, ditambah tekanannya, tambah sakit, itu namanya ekses atau kuat penyakitnya, sehingga harus dilakukan sedasi atau dilemahkan. Termasuk apakah panas ataukah dingin, ya kan? Kalau panas tentunya ya cocoknya harus dikurangi. Kalau dingin harusnya dipanaskan, seperti terapi moksa, terapi koyo, tempel, panas, ya kan, gitu kan. Jadi seperti itu tadi. Yang tidak kalah penting adalah meraba atau memegang nadi. Nah, ini ciri khas daripada pengobatan TCM, pengobatan tradisional Chinese medicine, itu meraba nadi. Kenapa meraba nadi? Karena pada perabaan nadi itu akan diketahui, jadi nadi kanan dan kiri itu manifestasi atau tanda-tanda yang muncul dari kesehatan semua organ tubuh kita. Nah, seperti itu. Mulai yang sebelah kanan, itu ada paru-paru, limpa, dan ginjal. Yang sebelah kiri ada jantung, ada liver, dan ginjal kanan. Nah, kalau yang ginjal kiri, kalau yang kanan tadi ginjal kanan. Seperti itu. Sebelum kita menginjak ke perabaan, saya akan mengulas melakukan penambahan informasi, penambahan materi dari halaman 1. Jadi kita feedback dulu, kita kembali dulu ke materi yang lalu. Jadi materi dalam pengisian form yang berisikan keluhan utamanya yang lalu kan ya, keluhan utamanya adalah sakit, pinggangnya sakit atau pegal.
Nah, riwayat penyakit sekarang itu menjelaskan secara rinci keluhan utama, itu bisa ditanyakan bahwa sudah berlangsung berapa lama Pak. Nah, di Shinsei menanyakan hal itu karena nanti akan ketahuan, akan bisa disimpulkan bahwa oh penyakitnya baru, oh penyakitnya sudah lama. Nanti kalau ada dijawab sama pasien baru Pak, baru 2 hari 3 hari, itu nanti berbeda dengan yang sudah 3 tahun 4 tahun. Ini udah lama Pak, sudah terapi kemana-mana tidak sembuh kan gitu kan. Nah, jadi ketika penyakit itu baru, berarti kita sebut dengan kita sebut dengan nama istilah akut. Sedangkan penyakit yang sudah lama itu kita sebut dengan istilah kronis. Jadi penyakitnya sudah parah, sudah berat. Nah, atau bisa juga disimpulkan bahwa yang baru itu patogennya masih berada di dalam otot ataupun meridian. Nah, seperti terjadi pukulan memar, seperti terjadi kecelakaan, keseleo, terkilir, atau dislokasi tulang lumbar. Nah, seperti itu kira-kira. Tapi kalau sudah lama itu eh, sudah terkena organnya. Jadi organnya itu katakanlah ada batu, ada peradangan, tidak berfungsi, kurang berfungsinya organ ginjal, sehingga saraf sensorik itu merespon, memberikan sinyal bahwa sakit. Nah, itu kan sinyal bahwa sakit. Jadi ada saraf kejepit. Nah, ini beda lagi. Memang organnya sudah disfungsi sehingga saraf itu memberi respon sakit kepada tubuh. Jadi kita tahu. Terus nanti kita hubung-hubungan dengan informasi dan data yang lainnya. Ya, gitu. Nah, seumpama sakitnya baru atau akut, ya itu seperti saraf kejepit karena terjadi kecelakaan, terjadi jatuh atau apa, itu begitu dibetulkan, direposisi tulangnya, kemudian sarafnya sudah longgar, nah itu otomatis seketika atau 2 kali terapi sudah langsung sembuh. Akan tetapi seandainya penyakitnya sudah kronis, tentu akan berbeda. Jadi terapi pertama ataupun kedua itu tidak sembuh, akan tetapi berkurang sakitnya, itu mungkin bisa terjadi atau tidak berefek sama sekali. Nah, tentunya kalau sudah seperti itu, ya kan, sebagai Shinsei juga harus berpikir tidak cukup hanya diterapi, tapi diberikan herbal, diberikan nutrisi, entah herbalnya itu yang bersifat energi yang seperti habatus sauda itu tonik yang daripada ginjal, atau bersifat tonik yin. Tonik yin itu ada sudihuang, ada gogice, itu goji berry kalau apa namanya, nama nasionalnya, nama lokalnya itu goji berry. Nah, itu sebagai tonik yin-nya atau memberikan nutrisinya kepada organ. Nah, itu juga harus dipikirkan seperti itu. Nah, jadi makanya ada yang pernah bertanya di kelas basic TCM saya, apakah penanganannya beda antara yang akut dan yang kronis? Tentu beda. Nah, jadi karena akut itu begitu selesai, begitu diterapi dan langsung bisa direposisi, diudar jembatannya, ya langsung nyerinya langsung otomatis hilang. Akan tetapi ketika organnya yang terganggu atau patologinya, penyakitnya sudah sampai organ, nah itu yang sedikit agak susah, sedikit agak sulit, tentu butuh perawatan yang berlebih atau terapi berkali-kali. Nah, mungkin seperti itu. Jadi ditanyakan waktunya atau sakitnya itu sejak kapan atau sudah berlangsung berapa lama, itulah fungsinya itu tadi, seperti itu. Sehingga nanti dihubung-hubungkan dengan keluhan-keluhan dan data-data yang lain, seperti ada gangguan kencing, seperti telinga berdenging dan segala macamnya itu, nanti akan menyambung dan kita akhirnya tahu mengerucut. Setelah itu
dikonfirmasi dengan perabaan nadi. Oh, nadi ginjalnya memang lemah. Lah itu jadi klop. Sehingga kesimpulannya kita nanti benar kita melakukan terapi pada Mingmen Pacen. Terus ditonifikasi Mingmen Pacennya. Nah, itu kan berdasarkan ilmu, dan itu berdasarkan ilmu itu kita tidak ngawur. Nah, makanya sebenarnya belajar itu ya TCM itu sudah cukup, mempelajari TCM itu sudah cukup, tidak belajar teknik-teknik metode terapi-terapi yang bernamanya hebat-hebat, seperti ada teknik dewa, teknik petir, teknik macam-macam. Nah itu kan cuma nama-nama orang jualan promo saja. Nah, adapun kenyataannya ya saya yakin tentunya praktisi juga tidak begitu mendapatkan manfaatnya. Oke, saya kira cukup tambahan ini. Kita menginjak ke perabaan. Menginjak ke perabaan itu palpasi. Perabaan itu nomor 4 yang terakhir di dalam melakukan 4 macam pemeriksaan. Jadi diraba gitu. Jadi di sini hanya praktek klinisnya boleh meraba. Kalau perutnya sakit diraba perutnya, kepalanya sakit dicari yang nyeri di mana itu boleh. Tapi untuk pengisian data ini hanya difokuskan pada perabaan nadi saja. Oke, langsung saja kita menginjak ke nadi. Ya, menginjak ke nadi ya. Kedalaman atau superficial normal atau dalam atau tenggelam. Jadi superficial itu memberikan informasi tentang kedalamannya. Kedalamannya itu normal. Maksudnya normal itu ya begitu ditempel kita langsung merasa, karena ditempel ada tekanan sedikit untuk merasakan itu terasa. Nah, kok ada yang dalam atau tenggelam? Ya, yang atau mengambang. Nah, jadi kalau mengambang itu belum ditekan itu sudah terasa dudut. Nah, itu. Tapi kalau sudah ditekan masih belum terasa. Begitu ditambahi tekanannya lebih dalam baru terasa. Nah, itu yang disebut nadinya tenggelam. Itu ya. Jadi mengindikasikan apa? Kalau mengambang, nah itu tandanya biasanya masih di dalam organ atau mohon maaf, kalau mengambang itu berarti ditempel saja sudah terasa. Nah, itu berarti mengindikasikan bahwa penyakit itu patologi masih di dalam meridian ataupun otot. Tapi kalau sudah mengambang, sudah tenggelam dalam, itu sudah masuk ke organ. Nah, kalau normal ya ditekan dengan ditempel kemudian ditekan sedikit itu sudah langsung terasa, itu yang disebut normal. Nah, bagaimana itu ya kita merasakannya, kita harus praktek, coba dipegang sendiri nadinya suaminya, istrinya, keluarganya, anaknya, dirasakan semua sehingga membangun insting, membangun feeling. Jadi kita bisa memahami nadi itu seperti apa kan. Kalau cuman secara teori kan ya kita tahu, kita bisa menyampaikan secara teori, kita bisa menerima secara teori, tapi kan untuk prakteknya itu kan kalau tidak turun secara langsung berpraktek kan tidak akan mengerti. Kecepatan nadinya apakah cepat atau normal atau lambat. Jadi kembali lagi kedalaman tadi, superficial itu yang disebut mengambang ya, normal dan tenggelam. Kemudian kecepatannya apakah cepat, apakah normal, apakah lamban. Jadi kalau cepat itu pertanda kuat, kalau lamban itu pertanda lemah. Jadi nadi yang sehat itu antara 80 sampai 90 per menit. Denyut jantung itu kalau pakai alat digital yang tensimeter itu bisa kelihatan. Kalau antara 80 sampai 90 itu normal. Tapi kalau di bawah gerakannya itu lambat, nah itu ya tidak normal atau bahkan cepat. Itu kalau cepat sudah kalau di atas 100, 105, 110 itu
nanti ujungnya jadi detak jantungnya jadi itu, jadi apa ya namanya ya, berdenyut kencang dulu, dung 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 dung. Nah, itu kan ciri khas daripada gangguan jantung. Nah, jadi gangguan jantung kalau kecepatannya melebihi daripada normal. Selanjutnya ukurannya hong besar, normal atau tipis. Nah, ukurannya nanti kan kelihatan. Ya seperti kita rasakan. Jadi kembali lagi kita belajar merasakan, kalau tidak ya kita tidak tahu. Jadi dipegang itu seperti saluran, seperti otot ya, seperti apa ya namanya ya, seperti pembuluh darah yang di fasdu itu ya, pembuluh vena itu kalau yang tebal besar-besar kan kelihatan, atau yang kecil-kecil yang kelihatan, sehingga rasanya juga akan terasa. Oh, apa namanya? ukuran nadinya besar. Biasanya ya kalau orangnya besar, ukuran nadinya juga besar. Kekuatannya sangat kuat atau normal atau lemah. Kalau kuat itu se, kalau lemah itu su. Selanjutnya jenis nadinya tegang, ketegang, ketat atau licin. Nah, itu kalau kita belajar diagnosa TCM ini akan dikupas detail. Bagaimana tegang, swan itu, bagaimana ketat atau licin itu seperti apa. Nah, terus pertanda apa, nah, itu dijelaskan secara detail. Terus abnormal, jenis nadi abnormal itu ada tegang, ketat, licin, kemudian seret, sangat tipis, dan kosong. Nah, kosong itu bahaya ini. Berarti kalau kosong itu biasanya orang yang sudah sakit dalam kronis, ya sakitnya kronis, kemudian di detik-detik terakhir seperti apa ya namanya ya, seperti sakratul maut atau ketika koma itu ya nadinya kosong. Oke. Kemudian diferensiasi lokasi. Jadi lokasi nadi yang sebelah kiri, nadi itu ada 3 titik ya. 1, 2, 3. Itu ya disebut dengan Chun Kwance. Nah, Chun Kwance. Chun kiri itu pertanda atau memberi manifestasi daripada organ jantung. Kemudian kuan kiri itu organ liver. Terus kiri itu organ ginjal kiri, atau kita ini saja ginjal kiri dulu karena ada beberapa macam versi ya. Nah, kita ambil yang sederhana dulu yang bisa diterima. Nanti kan ada versi-versi lain itu ada banyak macam. Kemudian cun kanan itu paru-paru. Cun kanan paru-paru. Kuan kanan itu limpa. Kanan itu ginjal kanan. Nah, jadi ini refleksi atau korespondensi atau manifestasi atau apa ya, berhubungan dengan organ cang. Organ cang itu kan ada 5, atau apa, nah, jantung ya 5 unsur tadi itu, katla, kayu, api, tanah, logam, air ya. Jadi liver, kayu, jantung, api, tanah, limpa, logam, paru, air, ginjal. Nah, itu organ cang. Nah, itu nanti akan terasa. Nah, biasanya kalau keluhannya, nah, kita untuk Shinsei muda ini tidak begitu detail untuk diagnosanya. Jadi kita hanya menemukan 2 diagnosa dasar antara lemah dan
kuat. Sudah gitu aja. Kalau ketahuan organ ginjalnya lemah ya dikuatkan, ditonifikasi. Kalau kita simpulkan organ ginjalnya defisiensi organ ginjal, ya dikuatkan gitu saja. Kesimpulan pemeriksaan setelah dilakukan perabaan, setelah dilakukan pemeriksaan nadi, kemudian kita bisa mengetahui bahwa sesuai dengan yang dikeluhkan, gangguannya itu di organ ginjal, ya, organ ginjalnya itu lemah, udah gitu aja. Nah, kita langsung fokus ke organ ginjal kiri dan kanan. Jadi kalau untuk yang lainnya seperti sebelah kanan paru dan limpa, sebelah kiri jantung dan liver itu ya kita tulis normal gitu aja sementara seperti itu. Kemudian nama penyakit di dalam Chinese medicine. Nama penyakit di dalam Chinese medicine adalah kita kenal dengan istilah yang su ginjal. Jadi ginjalnya kekurangan yang atau ginjalnya kekurangan energi. Energinya lemah sehingga harus prinsip terapinya adalah tonifikasi ginjal. Titiknya adalah Ming Men Pacen. Jadi tonifikasi Ming Men Pacen. Itu ya. Alat bantu terapi Tuina Cusen. Frekuensi terapi seminggu 2 kali, sehari sekali, gitu ya. Kalau pengobatan ya yang normal seminggu 2 kali. Saran dan anjuran banyak senam, olahraga, khususnya menggerak-gerakkan area pinggang, banyak minum. Itu. Jadi saran dan anjurannya seperti itu. Baik. Kira-kira cukup sampai di sini. Bagaimana cara mengisi form data pasien atau kajian pasien atau data klinis. Itu tadi sudah saya sampaikan secara detail. Nanti silahkan kita kirimkan filenya kemudian dicetak sambil mendengarkan video yang sudah beberapa saya kirimkan sehingga bisa memberikan pemahaman. Jadi tidak hanya sekedar melihat video tapi juga memegang formnya, memegang bukunya, kemudian sambil diisi seperti yang saya arahkan. Nanti pada pertemuan di pelatihan lain mungkin kita akan bertemu dengan kasus keluhan gangguan paru-paru atau limpa lambung pencernaan. Jadi untuk kali ini memang saya plot pada penyakit gangguan ginjal. Oke, sampai di sini semua materi sudah kita sampaikan tuntas. Semoga mudah dipahami, semoga bisa dipahami, semoga bisa digunakan untuk berpraktek dan memberikan manfaat kepada yang lain. Jadi sebagai manusia biasa, sebagai makhluk sosial kita banyak berkarya untuk orang lain sehingga hubungan antara manusia hablum minanasnya ini kita membangun hablum minanas yang baik. Dari saya cukupi sekian. Apabila ada kekurangan secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi kita lanjut pada pertemuan-pertemuan, kita lanjutkan pada pertemuan dari diskusi pendalaman di grup yang sudah disediakan. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.